Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainani. Saya mahasiswa di IAIN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Hukum Pidana Islam, semester 4. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan sejarah perkembangan viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Kedua, ruang lingkup viktimologi yaitu menurut J.E. Sayatapi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victim yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga, para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Yang terakhir, reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. Bagian E, respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi, kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha presensi, referensi, tindak lanjut atau ganti rugi, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Yang terakhir, faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi atau kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi mutlak yang berhasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Yang terakhir, sejarah dan perkembangan viktimologi adalah tidak terlepas dari pemikiran terdahulu, yaitu Hans von Henting, seorang ahli kriminologi, pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul Remark on the Interaction of Perpetrator and Victim. Dan 7 tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul The Criminal and His Victim, yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Mendelssohn pada tahun 1947, pemikiran ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Henting terbit, Mendelssohn menulis sebuah makalah dengan judul New View Psycho-Social Horizons. Viktimologi, pada saat inilah istilah viktimologi pertama kali digunakan. Perkembangannya dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu 1. Fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja atau penal or special victimology. 2. Fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan atau general victimology. 3. Fase ketiga, viktimologi lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban
penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia atau new victimology. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.